Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hamada Project. Kali ini saya akan membahas lanjutan yang kemarin, yaitu Flight Intelligence Mode Drone DJI Mavic 2 Pro. Kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai POI. Apa itu POI? Point of Interest. Jadi, bagaimana pengoperasionalnya, seperti apa, kita bahas secara detail. Yuk, langsung saja. Kita buka menu Flight Intelligence Mode, kita pilih Point of Interest, dan kita gunakan objek bangunan ini sebagai objeknya, lalu kita tekan Go. Maka secara otomatis drone akan mengkalkulasi jarak antara gedung dengan drone. Nah, ketemu di radius 55,4 seperti ini. Dia akan berputar secara otomatis dengan membaca GPS positioning, dan kita bisa men-setting di jarak radiusnya. Yang tadinya 55, kita dekat, coba dites di 45, kurang lebih seperti ini. Jadi drone akan secara otomatis mendekat sambil berputar ya, fokus kamera di objek bangunan. Dan kita bisa setting di ketinggiannya dari 27 ke 37 meter. Ini bisa kita setting lebih tinggi lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini saya coba di 36,9, 36,8. Maka drone secara otomatis menyesuaikan dengan ketinggian tersebut. Kita coba tes lagi di radius. Yang tadinya 44 kita setel ke 53. Maka secara otomatis drone akan menjauh namun tetap mengelilingi objek. Nah, kita coba dengan settingan yang lain. Point of interest lagi. Kita coba di counterclockwise atau clockwise. Jadi searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ini saya setting di searah jarum jam. Maka drone akan otomatis membaca jarak antara drone dengan bangunan, ketemu di radius 47,8. Maka drone akan mengelilingi bangunan tersebut, objek, dengan searah jarum jam. Dan kita bisa coba tes di ketinggian ke 39 meter, dan kita coba turunkan ke 14 meter. Coba kita setel lagi ke 35 meter ketinggiannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mengetes di jarak radius, kita mau jauh atau dekat, di jarak, di ketinggiannya juga, kita mau semakin tinggi dari objek atau semakin rendah. Kita bisa setel semua. Ini saya coba setting di radius, jarak dekat, jarak jauh, kemudian di ketinggiannya. Nah, secara otomatis maka drone tetap fokus kepada objek yang kita pilih dan mengitarinya. Fitur ini dalam sensor tabrak semua aktif ya. Jadi depan, sensor depan, belakang, kanan, kiri, samping, bawah, atas, bawah aktif. Jadi penerbangan ini bisa jauh lebih aman, tapi tetap kita harus memperhatikan lingkungan sekitar, apakah ada tower atau pohon yang tinggi supaya aman. Nah, kita coba juga tes di heading towers. Jadi heading towers ini fungsinya adalah tetap drone akan mengelilingi sebuah objek yang kita pilih, namun dari heading towers itu kita bisa menggunakan throttle kita di stick sebelah kanan. Jadi kita bisa maju mundurkan, kita bisa mainkan di radiusnya dengan lebih cepat sehingga menimbulkan efek zoom in zoom out. Nah, ini saya setel dengan
Dengan settingan manual saya tekan di layar ya. Jadi untuk radius, sebentar lagi saya akan mencoba di setting menggunakan stick remote yang di sebelah kanan. Itu adalah fungsi dari heading towers tadi. Jadi selain kita bisa mengarahkan searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, kita juga bisa setting di heading towers itu maju atau mundurnya dengan stick yang di sebelah kanan. Sekarang kita posisi di radius 39 meter dari objek bangunan. Nah, ini saya mencoba sebentar lagi untuk settingan radius dengan menggunakan stick. Nah, ini saya menggunakan stick sebelah kanan, settingan maju, kemudian mundur, saya tekan mundur. Terus kemudian saya tekan maju lagi. Jadi ini secara otomatis kita bisa kontrol melalui remote. Jadi tidak perlu disentuh layar lagi. Nah, ini kita memainkan di radius dengan menggunakan remote. Kita juga bisa men-setting ketinggian dengan menggunakan remote atau di speed juga bisa. Jadi nanti kita bisa uji coba. Nah, ini saya coba di speed 10, maka drone akan memutari objek dengan cepat ya. Ini saya setting tes di speed 10 dengan searah jarum jam, dan saya coba di berlawanan arah jarum jam, maka secara otomatis akan berputar berlawanan. Speed saya kurangi lagi menjadi 0,4, maka drone hampir berhenti. Jadi speed juga kita bisa sesuaikan sesuai dengan kondisi di mana kita akan mengambil objek supaya terlihat lebih bagus ya. Ini saya setting di 2,1, hasilnya lebih smooth. Kurang lebih seperti itu. Jadi fitur POI ini kita bisa men-setting dari jarak objek dengan bangunan atau objek dengan drone kita bisa setting. Terus kita bisa setting juga dari ketinggian, kita juga bisa setting dari speed, dan kita juga bisa men-setting settingan tersebut melalui remote control kita dengan settingan heading towers tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekian dulu review kali ini. Berikutnya saya akan mereview lagi untuk intelligent flight mode yang lain. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.